Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk berada di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan ke rumah Allah, di mana tujuannya adalah untuk beribadah, itu bisa membuat dosa kita terampuni dan terangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sebuah hadis, Nabi kita pernah mengatakan, tidaklah ada seorang muslim ketika ia meninggalkan rumahnya lalu menuju masjid, kecuali dalam setiap langkahnya Allah hapus satu dosa dan Allah tinggikan satu derajat kemuliaannya. Melangkah satu langkah, satu dosa terhapus dan satu tangga kemuliaan diangkat oleh Allah. Langkah yang kedua berarti terhapus lagi satu dosa dan terangkat lagi satu tangga kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin banyak langkah kita ke rumah Allah, maka akan semakin mulia pula kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita diberikan semangat untuk duduk di majelis ilmu, sebuah majelis yang mudah-mudahan dapat menjadi wasilah untuk meraih kemuliaan yang sesungguhnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus banyak-banyak berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk membuktikan cinta kita kepada beliau. Cinta kita kepada Nabi itu adalah cinta yang menyelamatkan, cinta yang membahagiakan. Karena nanti di akhirat seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Anta ma'aman ahbabta. Engkau di akhirat kelak bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan semua kita insyaAllah layak untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid, kajian akidah melalui sebuah buku Al-Muntaqa min Syuruhi Thalathatil Usul wa adillatuha. Pembahasan yang terakhir yang kita bahas adalah pada bagian yang kedua dari tiga hal yang harus selalu kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Di mana yang kedua kita katakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridha ketika dia disirikkan. Ketika ada hamba yang berbuat syirik, itu adalah sesuatu yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Allah itu disirikkan dengan orang yang paling mulia. Siapa orang yang mulia itu? Nabi atau malakun muqarrabun, malaikat-malaikat yang memang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyirikkan Allah, menduakan Allah, menganggap ada sesuatu yang hanya ada pada Allah tapi dianggap ada pada orang selain itu.
dianggap ada pada selain Allah, berarti itu sudah merupakan satu perbuatan syirik. Maka dikatakan pada poin yang kedua, innallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Allah tidaklah ridha kalau dia disyirikkan dalam beribadah. Berarti ibadah kita hanyalah untuk Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu pada poin yang kedua ini adalah dapat diistilahkan dengan tauhid uluhiyah. Jadi kalau yang pertama kemarin apa? Tauhid rububiyah. Sedangkan yang kedua ini adalah tauhid uluhiyah, yang juga biasa disebut oleh para ulama dengan tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah yang kita laksanakan. Apa saja yang namanya ibadah mesti hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, doa kita. Apakah doa itu ibadah? Iya. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari sebuah ibadah. Jadi doa itu inti dari ibadah. Maka hanyalah untuk Allah dan tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah, atau tidak boleh kita berdoa meskipun tujuannya pada Allah, tapi diberikan perantara sebelum sampai pada Allah itu ada yang lain yang dijadikan perantara. Itu yang disebut dengan tawassul. Yang itu sudah sering kita bahas. Baik, ikhwati fillah, sekarang kita masih pada bagian yang kedua itu. Dalam hal apa saja syirik itu ada. Wa yanqasimu syirku billahi azza wa jalla ila qismain. Syirik kepada Allah itu dapat dibagi kepada dua bagian. Al-awwal, yang pertama, syirkun yata'allaku fil i'tiqadi wal qawli. Syirik yang berkaitan dengan i'tiqad wal qaul. Jadi syirik yang hubungannya dengan keyakinan dan perkataan. Ini yang pertama. Syirik dalam bentuk i'tiqad, dalam bentuk keyakinan, dan dalam bentuk perkataan. Menduakan Allah dalam akidah, menduakan Allah dalam persoalan i'tiqad wal qaul. Wa huwa naw'an. Dan jenis yang pertama ini dapat pula digolongkan atau dibagi kepada dua macam. Yang pertama disebut dengan syirkut ta'til. Syirkut ta'til. Apa itu syirkut ta'til? Syirik menafikan atau mengosongkan Allah dari semua sifat-sifatnya. Maka ta'til itu maksudnya adalah ta'tilullahi ta'ala min sifati kamalihi wa nu'uti azamatihi wa jalalihi. Jadi meniadakan, mengosongkan, menafikan, menghapus, itu semua bagian dari ta'til. Menolak semua sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang merupakan keagungan Allah dan kemuliaannya, tetapi itu dinafikan dari Allah. Ditolak keberadaan sifat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menyatakan bahwa dia punya sifat ini, tapi dinafikan, ditolak. Itu namanya ta'til. Wadzalika, dan hal yang demikian itu tasbihun lahu bil ma'dumat. Kalau memang dinafikan Allah dari semua sifat-sifat tadi, berarti orang tersebut menyerupakan Allah dengan al-ma'dumat, sesuatu yang tidak ada.
Jadi kalau dinafikan, Allah tidak begini, Allah tidak begini, Allah tidak ada ini, semua dinafikan. Padahal dalam Al-Qur'annya ada. Dalam hadisnya juga ada. Berarti menafikan sama dengan tidak ada. Wa huwa syirkul mu'attilati minal jahmiyati wal mu'tazilah wa ghairihim. Dan yang seperti itu merupakan syirik mu'attilah, syirik dalam bentuk menolak keberadaan sifat-sifat yang mulia bagi Allah, dan itu keyakinan yang datang dari kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah wa ghairihim, dan orang-orang yang seumpama dengan mereka. Mari kita bahas lebih dalam dan kita ikutkan contoh-contohnya. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai hal tentang diri Dia. Ketika Allah menyebutkan berbagai hal tentang diri Dia, baik itu yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah atau berhubungan juga dengan zat-zat Allah, itu sebenarnya ketika ayat itu turun disampaikan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti Allah sedang memperkenalkan dirinya. Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Qur'annya dengan menyebutkan beberapa hal yang terkait dengan Allah tadi. Seperti ketika dikatakan dalam Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara secara langsung dengan Nabi Musa. Taklima, benar-benar berbicara. Berarti ayat itu sedang memberitahukan kepada kita, dan Allah langsung yang memberitahukan bahwa sesungguhnya Allah memiliki sifat berbicara, sifat kalam. Allah punya sifat kalam, di mana Dia berbicara, bahkan Dia berbicara langsung kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa mendengarkannya. Datanglah kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah adalah kelompok yang menolak bahwa Allah tidak punya sifat kalam. Ketika mereka katakan tidak punya sifat, berarti itu namanya ta'til. Dia sedang menolak, dia sedang menafikan, dia sedang mengosongkan Allah dari sifat kalam. Apa alasan Mu'tazilah? Kok tidak mungkin Allah punya sifat kalam? Apa kata mereka? Karena kalau seandainya Allah punya sifat kalam, berbicara, didengar pula kalamnya itu, berarti Dia sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk, berarti itu bukan Allah. Karena Allah tidak mungkin sama dengan makhluk. Dinafikanlah sifat kalam. Bahkan dalam sebuah buku ada yang pernah saya baca, itu orang-orang Mu'tazilah merubah bacaan ayat tadi itu. Mereka tidak baca wa kallamallahu Musa taklima. Mereka membaca wa kallamallaha Musa. Jadi Musanya yang menjadi fa'il, Allahnya menjadi maf'ul. Yang predikatnya Musa, yang objeknya Allah. Karena kalau Musa yang menjadi fa'il, berarti Musanya yang berbicara. Maka arti ayat itu, Musa berbicara kepada Allah. Kalau begitu bacaannya boleh tuh katanya. Karena bukan Allah yang berbicara, tapi Musa. Ini contoh dari hal-hal yang berhubungan dengan fi'il, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika orang-orang Mu'tazilah menolak Allah punya sifat kalam, berarti itu namanya ta'til. Dan ini adalah bentuk dari kesyirikan di dalam i'tiqad. I'tiqad keyakinan. Karena mereka meyakini Allah tidak berbicara, Allah tidak punya sifat kalam. Padahal yang mengatakan bahwa Allah
berbicara bukan hanya pada ayat itu saja, tapi ada pada ayat yang lain. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Datanglah orang-orang Mu'tazilah tadi kepada ahli qiraat yang ada pada masa itu untuk membenarkan bacaan mereka tadi. Bacaan yang dalam artian Musa yang berbicara. Wa kallamallaha Musa. Ahli qiraat itu mengatakan, okelah kalau seandainya bacaan kamu itu diterima. Tapi bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Kallamahu rabbuhu. Ini tidak bisa dirubah lagi rabbuni jadi rabbah. Karena hu tidak bisa dirubah kedudukannya. Hu sudah pasti dia menjadi maf'ul dan itu maksudnya adalah Musa. Sedangkan fa'ilnya adalah rabbuhu. Dan ketika dijawab dengan cara seperti itu, maka kebingunganlah orang-orang Mu'tazilah itu. Jadi syirik ta'til. Menafikan hal-hal yang diberitakan oleh Allah tentang diri dia, dianggap itu tidak mungkin hanya karena dianggap serupa dengan makhluk. Ini contoh yang pertama dari ta'til. Ta'til untuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh yang lain yang juga sudah sangat sering kita bahas? Sudah sering juga diangkat oleh guru-guru kita dalam persoalan tauhid. Dan itu berhubungan dengan perbuatan Allah, sifat-sifat Allah dalam bentuk fi'ilnya yang dinafikan hanya karena dianggap serupa dengan makhluk. Apa contohnya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah istawa. Kan seperti itu, Allah bersemayam di atas arsy. Dengan dalam artian berada di atas arsy. Kita tidak tahu berapa jarak antara Allah dengan arsy. Karena dalam sebuah riwayat itu dalam Syarah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Lalikai, itu ada sebuah riwayat di mana jaraknya dari langit pertama langit kedua itu 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Sampai langit, setiap jarak itu, setiap langit itu ada jarak yang sangat jauh. Sampai pada terakhirnya nanti ada laut. Di atas laut itulah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an yang mengatakan seperti itu. Wa kana arshuhu 'alal ma. Dan adalah arasnya Allah itu berada di atas air. Dan Allah fauqal arash. Allah berada di atas arash. Berapa jaraknya? Oleh karena itu, ini bukan sesuatu yang perlu untuk kita nalarkan, bukan sesuatu yang mau kita analisa pakai akal kita, karena ini adalah masalah gaib. Yang jelas ayatnya ada, dan tidak pula satu ayat yang mengatakan seperti itu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam berada di atas arsy. Lagi-lagi ditolak oleh orang-orang Mu'tazilah. Apa kata mereka? Itu bukanlah artinya istawa. Kenapa istawa? Kalau seandainya diartikan istawa itu dengan bersemayam atau berada di atas arsy, atau dalam artian istawa yang dipahami oleh orang Arab, maka berarti di situ seolah-olah ada kesamaan dan keserupaan antara Allah dengan makhluk. Apa itu? Berarti Allah butuh kepada arsy. Berarti Allah butuh pada arsy. Yang kedua, kalau bisa kita katakan bahwa Allah berada di atas arsy, berarti Allah punya jihah. Allah punya arah. Kalau Allah punya arah, berarti bisa ditunjuk. Maka sama seperti makhluk. Akhirnya mereka menolak. Itu bukanlah artinya istawa. Maka dirubahlah artinya oleh orang Mu'tazilah menjadi istaula. Yang pertama kali merubah istawa menjadi istaula itu dari kalangan Mu'tazilah. Abdul Jabbar atau siapa? Yang tokoh Mu'tazilah. Dirubahnya menjadi
istaula. Apa artinya istaula? Menguasai. Allah menguasai arsy. Ketika tidak lagi diterima istawa dalam artian istawa, berarti ini adalah ta'til. Berarti dia menafikan, menolak, mengosongkan Allah dari sifat istawa. Padahal yang menceritakan bahwa Allah istawa itu adalah Allah sendiri. Dan Nabi menyampaikannya kepada sahabat-sahabatnya tanpa memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang seperti apakah istawanya Allah. Dan Rasul juga tidak pernah membayangkan kepada sahabatnya bahwa kalau begitu sama dengan makhluk, lalu harus ditolak. Atau kalau ada istawa berarti ada jihah, ada arah. Itu Nabi tidak pernah menyampaikannya. Yang terjadi hanyalah Nabi yakin dan sahabat-sahabat meyakini sebagaimana yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh kedua, di mana di sini masuk dalam kategori syirkut ta'til. Padahal untuk mengatakan bahwa Allah di atas saja kita bisa menemukan riwayatnya. Dan sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah manusia. Karena kita selalu kalau nyebut nama Allah selalu nunjuk-nunjuk ke arah atas. Memang fitrah manusia seperti itu. Bahkan ada ungkapan yang sangat menarik diungkapkan oleh Ibnu Abbas ketika ada janji iblis untuk menggoda anak manusia. Ketika dia diturunkan dari surga, turun ke muka bumi, Adam turun karena akibat rayuan dari iblis kan. Iblis juga terancam masuk neraka nanti di akhirat. Dan iblis itu berjanji kepada Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Akan saya goda, akan saya ganggu Bani Adam itu. Mereka akan saya ganggu, saya goda nanti. Apa kata iblis? Dari depan mereka dan dari belakang mereka, dari kanan mereka dan dari kiri mereka. Depan, belakang, kanan, kiri. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan, kenapa iblis tidak mengatakan dari atas? Karena 4 nih, depan, belakang, kanan, kiri. Iblis tidak menyebutkan akan saya ganggu dia dari atas. Karena iblis tahu bahwa Allah di atas. Dan dia tidak akan pernah mampu mengalahkan Allah. Itu Ibnu Abbas itu. Berarti Ibnu Abbas sendiri sebagai seorang sahabat yang mulia. Orang yang paling mengerti dengan tafsir Al-Quran. Berarti yakin kalau Allah di atas. Iblis pun yakin kalau Allah. Sehingga Allah tidak menyebutkan ada seganggu dari atas. Iblis hanya bilang dari 4 arah tadi. Depan, belakang, kanan, kiri. Ibnu Abbas bilang, kenapa tak sebut di atas? Karena dia tahu kalau Allah ada di atas. Oleh karena itu, meyakini Allah di atas tidaklah berarti kita sedang menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi justru kita sedang memberikan kemuliaan yang sesungguhnya kepada Allah, karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa dia maha tinggi. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Allah yang qahir, berkuasa, fawqa ibadih, di atas hambanya. Di atas itu maksudnya di atas sana, bukan di atas derajat atau kemuliaan. Karena kalau sekedar artinya kemuliaan, Allah tidak perlu lagi diragukan kemuliaannya. Dan tidak mungkin dibandingkan kemuliaan Allah, ketinggian derajat Allah dengan makhluk. Mustahil untuk dibandingkan. Oleh karena itu, yang dimaksud di sini justru sesungguhnya adalah fauqa di sini menunjukkan makan, menunjukkan tempat. Bukan sekadar menunjukkan makanah, menunjukkan tingginya kedudukan. Kalau tingginya kedudukan, tidak boleh ada orang yang meragukan, dan itu memang sudah pasti. Maka orang-orang Mu'tazilah justru menafikan hanya karena khawatir itu menyerupakan
menyerupakannya dengan makhluk. Padahal tidak menyerupakannya. Karena Nabi meyakini bahwa Allah di atas arsy dan dia tidak pernah menganggap bahwa Allah itu sama dengan makhluk. Itu untuk fi'il. Itu untuk perbuatan. Ada juga hal-hal yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan zat. Yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan ditolak juga oleh kelompok-kelompok dalam aliran kalam seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah dan yang seumpama dengan dia. Apa contoh zat yang dimiliki oleh Allah? Dia sendiri yang menyampaikan dalam Al-Qur'annya. Seperti wajah, seperti tangan, seperti mata. Wajah umpamanya. Adakah dalam Al-Quran Allah menisbatkan atau mengisbatkan wajah pada dirinya? Ada. Dan banyak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan illa wa yabqa wajhu rabbika. Semua akan binasa kecuali wajah Allah. Yang kekal hanya wajah Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kekallah wajah Allah yang maha mulia. Ini salah satu dari sifat zat. Allah menceritakan tentang diri dia. Maka datang orang-orang Mu'tazilah, ini tidak mungkin artinya wajah. Kenapa tidak? Karena wajah itu adalah aksesoris makhluk yang kalau seandainya diisbatkan untuk Allah berarti kita mengisbatkan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Coba kita tengok bagaimana Nabi memahami itu. Bagaimana Nabi mengajarkan para sahabat. Pernahkah Nabi menolak sifat wajah itu? Tidak menerima itu bukan wajah? Ternyata tidak. Yang ada justru adalah Nabi meyakininya bahwa Allah punya wajah dan dibuktikan keyakinan Nabi itu melalui doa Nabi sendiri. Apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah agar di akhirat kelak saya bisa memandang kepada wajahmu yang mulia. Beri saya, izinkan saya untuk menikmati keindahan wajahmu yang mulia. Ada ayat yang Nabi langsung menafsirkan. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Cara penafsiran Al-Quran yang paling tepat, itu pertama dengan Quran sendiri. Yang kedua dengan hadis Nabi. Sekarang ayat itu ditafsirkan oleh Nabi langsung melalui hadisnya. Kan bunyinya begini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Sesungguhnya orang-orang yang ahsanu, orang-orang berbuat ihsan, maka dia mendapatkan husna. Husna di situ surga. Wa ziyadah. Surga plus surga tambahan dan tambahan. Apa makna ziyadah di sini? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sendiri menafsirkan bahwa ziyadah di situ adalah an-nazaru ila wajhillahil karim, memandang kepada wajah Allah yang mulia. Rasul yang menafsirkan. Apakah dalam penafsiran itu Nabi merubah-rubah makna wajah? Oh, bukan wajah, itu artinya kerajaan. Tidak pernah ada. Tak ada satupun dalil yang datang dari Nabi bahwa wajah Allah dalam Quran itu maksudnya adalah kerajaan Allah. Itu tidak ada. Nah, ketika ditolak, oh berarti dia tidak punya wajah. Kalau gitu nanti sama dengan makhluk. Ini subuhatnya selalu dengan arahnya ke sana. Oh kalau gitu sama dengan makhluk. Padahal menganggap sama dengan makhluk itu tidak boleh. Karena Allah sendiri yang sudah menafikan laisa kamitslihi syai'.
Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, tidak ada yang serupa dengan Allah. Kan Allah sudah nafikan. Kalau Allah sudah nafikan, kenapa harus diserupakan lagi? Kenapa harus takut dengan penyerupaan? Karena memang dia tidak akan pernah ada yang serupa dengan Allah. Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Allah itu bukan untuk ditolak, tapi untuk diyakini, karena ini masalah iman. Iman itu masalah gaib. Kalau masalah gaib dan datang dari yang nas yang sahih, Al-Quran sudah pasti sahih, dan datang pula dari hadis-hadis yang juga sahih, maka tugas kita memang adalah untuk mengimaninya. Imani, tetapi jangan serupakan. Disitulah letak kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Dia punya wajah, tapi tidak ada yang serupa dengan Allah. Situlah kemuliaan dia. Jadi kemuliaan itu bukan dengan menolak dan mengosongkannya. Kalau kita kosongkan Allah dari semua sifat, ini yang syirku ta'til tadi itu. Berarti dia seolah-olah tidak ada. Apalagi ungkapan orang Jahmiyah coba. Tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak kiri, tidak atas, tidak di bawah. Terus di mana? Ini yang ya'budu sanaman, ya'budu adaman. Mereka sesungguhnya sedang menyembah sesuatu yang tidak ada. Kalau dikosongkan, ditolak sifat-sifat Allah. Maka untuk memuliakan Allah bukan dengan cara menolak, tapi menafikan keserupaan. Tidak ada yang seperti dia, tidak ada yang sama dengan dia. Di situ baru dia menjadi mulia. Karena hanya dia yang seperti itu. Oleh karena itu, syirkut ta'til itu sangat berbahaya sekali. Ta'tilullah, mengosongkan Allah dari semua sifat-sifat yang mulia yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan mentakwilkan? Karena ada di antara kelompok yang mentakwilkan seperti Asy'ariyah. Mereka mentakwilkan, mereka tidak mengaku sebagai menolak sifat itu, tapi hanya merubah makna. Kami tidak menolak, tapi ditakwilkan. Takwil itu sesungguhnya berujung juga pada ta'til. Jadi takwil itu berujung pada ta'til. Kenapa demikian? Sekarang ketika ditolak wajah, itu tidak wajah, tapi artinya adalah kerajaan umpamanya. Atau tangan Allah, itu tidak tangan artinya, tapi kekuasaan. Seandainya memaknai kekuasaan itu dengan menolak keberadaan tangan, berarti sama juga dengan ta'til. Tapi kalau diartikannya kekuasaan sambil tetap meyakini Allah punya tangan, itu silakan. Karena memang biasanya kekuasaan itu simbolnya ada pada tangan. Umpamanya orang bilang tangan besi umpamanya. Dia tidak punya tangan besi itu, tapi punya tangan tidak? Ada. Tapi satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada jemaah sekalian, agar kita tidak tersalah. Karena subuhat itu muncul datangnya sebenarnya dari sini. Dari yang akan saya sampaikan ini. Banyak orang ketika bicara tentang wajah Allah, yang harus kita yakini apa? Kita tidak sedang bicara tentang ini. Ketika kita bicara tangan Allah, kita tidak sedang bicara tangan seperti ini. Kita hanya sedang berbicara pada satu kosakata yang artinya itu. Ada satu kosakata wajah, memang artinya wajah. Ada pula dari kelompok Asy'ariyah sendiri, kayaknya dari mutaakhirin mungkin itu, bahwa sesungguhnya kalaupun bukan takwil, tetapi adalah tafwid, diserahkan artinya kepada Allah. Artinya yadun itu kita tidak tahu artinya. Yadun itu ada yadun memang, tapi kita tidak tahu apa artinya. Serahkan artinya kepada Allah. Kalau artinya yang diserahkan kepada Allah, berarti berapa banyak nanti ayat Al-Quran yang kita tidak paham artinya. Padahal Rasul sudah sempurna dalam menjelaskan Al-Quran. Oleh karena itu artinya jelas. Mau diartikan apa lagi wajah selain daripada kata wajah?
Selain daripada artinya wajah, jelas maknanya. Yang harus diserahkan kepada Allah itu adalah kaifiyahnya, caranya, seperti apa wajahnya. Itu yang hanya Allah yang tahu. Jadi balik kita kepada yang tadi, ketika kita bicara wajah Allah, kita tidak boleh sedang membayangkan ini. Itu penyebab dugaan bahwa dia sama dengan makhluk. Kita hanya sedang berbicara tentang satu kosakata yang artinya wajah, yang mana kata wajah itu sendiri bisa berbeda-beda pada makhluk. Kalau pada makhluk saja bisa berbeda, apalagi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang yang mengatakan, kamu nih nggak dengar yang saya katakan. Ini kamu ini punya telinga kuali. Ketika dia bilang telinga kuali, terbayang kita telinga kita? Terbayang enggak oleh kita telinga kita? Enggak kan? Tapi ada di situ kata telinga. Ada orang mau mancing, tolong beli mata pancing. Saat ada orang bilang mata pancing, terbayang oleh kita mata kita? Enggak kan? Tapi kenapa ketika disebut mata Allah, wajah Allah, yang terbayang adalah kita? Sinilah salah kita. Karena sesama makhluk saja berbeda, apalagi untuk Allah. Kalau kepala apa bahasanya? Arabnya ra'sun. Ra'sun kalau dibawa pada manusia, nih. Kalau dibawa kepada gunung, ra'sul jabal. Ada dalam orang Arab bilang ra'sul jabal. Ra'su itu kepala, kalau untuk kita nih ra'sun. Kalau ra'sul jabal, kepala gunung, apa itu? Puncak gunung. Ketika orang bilang puncak gunung, terbayang oleh kita kepala kita? Enggak. Kenapa kalau dibilang sesuatu yang ada sifat Allah, lalu yang terbayang adalah kita? Sinilah kesalahannya. Sehingga mudah untuk dianggap serupa dan pada akhirnya menolak. Nah, kalau begitu sama dengan makhluk, maka berarti mesti ditolak. Dia tidak punya wajah, dia tidak punya tangan, atau biar tidak serupa, mesti ditakwilkan. Ditakwilkanlah artinya. Kalau pentakwilan itu berujung pada penolakan, berarti sama takwil itu dengan ta'til. Cuma mereka membahasakan takwil agar mudah diterima keyakinannya. Sebab ada pada hadis Nabi yang menganjurkan untuk mentakwil. Bahkan doa Nabi untuk Ibnu Abbas apa? Takwil kan? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka kelompok Asy'ariyah sengaja menggunakan kata ta'wil bukan ta'til biar lebih mudah diterima keyakinannya itu. Karena ta'wil itu pada intinya akan berujung pada ta'til. Sama saja. Sekarang ditakwilkan wajah menjadi kerajaan. Berarti menolak wajah. Cuma tidak bahasanya ta'til seperti orang-orang Mu'tazilah, berubah menjadi ta'wil. Ini syirik yang pertama yang berada pada al-i'tiqad wal qaul, syirik dalam bentuk menafikan sifat-sifat Allah yang diceritakan oleh Allah sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, yang kedua insyaallah kita sambung setelah menjawab suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Itu bagian yang pertama dari jenis syirik yang pertama. Syirik pada i'tiqad dan perkataan. Tadi ada dua. Yang pertama syirkut ta'til. Syirik yang menolak, menafikan, mengosongkan. Allah tidak ada sifat apapun. Mu'tazilah memang kecenderungannya seperti itu. Apapun ayat-ayat nanti yang berhubungan dengan zat-zat Allah cenderung untuk ditolak dengan satu alasan, dikarenakan oleh menyerupakan atau sama dengan makhluk. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Itu ayat yang bercerita tentang perdamaian. Ketika Nabi berdamai dengan orang-orang jahiliyah. Dan orang-orang jahiliyah, kan ada perdamaian, ada sulhul Hudaybiyah. Pada saat mereka berdamai itu, maka tangan Allah berada di atas tangan mereka ketika ada kesepakatan. Dan itu merupakan isbat untuk Allah. Karena Nabi tidak pernah memberikan penafsiran-penafsiran untuk kata tangan selain daripada hanya sekedar mengimaninya. Dan itulah keyakinan para sahabat dulu dan generasi salaf, orang-orang yang mengikuti langkah-langkah para sahabat. Karena seperti yang kita katakan tadi, memuliakan Allah, mensucikan Allah itu bukanlah dengan cara mengosongkan atau menolak sifat-sifat tadi. Kalau ditolak, justru kita akan salah. Karena menolak apa yang diinformasikan Allah. Maka memuliakan Allah adalah dengan cara tidak menyamakannya dengan apapun.
Hanya dia yang seperti itu. Seperti apa? Wallahu a'lam. Hanya dia yang tahu. Di situ barulah kita akan masuk dalam kategori orang-orang yang memuliakan, membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua dari bagian yang pertama itu syirkut tamsil. Syirkut tamsil. Kalau tadi ta'til menolak, sekarang tamsil. Memisalkan, menyerupakan, menyamakan. Syirik dalam artian tamsilullah ta'ala bi khalqihi fi asma'ihi wa sifatihi. Menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya pada nama-nama dan sifatnya. Inilah huwa syirkul mumatsilah. Syirik penyerupaan seperti itu ditemukan pada kelompok Rafidhah. Min Rafidhah. Orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah itu kecenderungannya punya akidah adalah akidah musyabbihah. Menyamakan Allah dengan makhluk. Dan ini juga salah. Allah bersemayam di atas aras. Berarti duduk seperti raja. Duduk dia begini, sebagaimana raja duduk di singgasananya. Itulah dulu yang dituduhkan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah oleh Ibnu Battutah. Ibnu Battutah itu rahalah, orang yang suka keliling dunia. Dia berasal dari Al-Maghribul Kabir. Maghribul Kabir itu kalau sekarang Maghrib itu Maroko. Tapi maksudnya bagian barat Islam itu. Termasuk di situ Tunisia, Maroko, Mauritania itu Maghribul Kabir. Ibnu Battutah itu ketika sampai di mana karena dia berkeliling dunia, sampailah dia di wilayah di mana Ibnu Taimiyah itu berada. Dia memfitnah Ibnu Taimiyah dengan cara seperti itu. Bahwa Ibnu Taimiyah itu meyakini bahwa Allah itu duduk di atas aras, yang kalau aras itu digeser maka Allah akan jatuh. Berarti itu tasbih. Dan itu sama sekali tuduhan itu tidaklah benar. Karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah meyakini istiwa tetapi tidak dengan tasbih. Dari situlah muncul orang menyesat-nyesatkan Ibnu Taimiyah. Sampai hari ini pun orang-orang yang tidak punya ilmu, termasuk mereka-mereka yang bersemangat untuk menyesatkan Ibnu Taimiyah. Rajulun dhalum mubin, punya kesesatan yang nyata. Dari sisi akidah. Karena dari dulu memang beliau banyak difitnah oleh ulama-ulama yang termasuk diantaranya adalah Ibnu Battutah. Jadi poin yang kedua ini juga terlarang. Karena menyerupakan Allah dengan makhluknya pada sifat dan pada nama-namanya. Maka tidak boleh. Wajah lalu diserupakan. Maka bisa menjadi kufur. Itu salah besar. Disinilah syiriknya. Karena kalau seandainya disamakan Allah dengan makhluk, berarti seseorang itu ya'budu wathanan. Apa itu ya'budu wathanan? Mereka sama dan menyembah berhala. Sedangkan yang ta'til itu ya'budu adaman. Mereka sedang menyembah sesuatu yang tidak ada. Nah, oleh karena itu al-kullu minat ta'ifataini, kedua kelompok di atas, baik kelompok yang menolak atau kelompok yang menyamakan dan menyerupakan Allah, kedua-duanya menjadi bagian dari syirik dalam akidah. Wal kullu minat ta'ifataini, kedua golongan tadi itu mu'ridun anil ilmi wal fahmi, itu menolak dan jauh dari ilmu dan pemahaman para sahabat dulu. Tidak benar secara ilmu pengetahuan, ilmu akidah yang diyakini oleh para sahabat dulu, diyakini oleh Rasul, menyamakan dan menolak itu mu'rid anil ilm. Sama dia dengan menolak ilmu yang sesungguhnya dan juga bertentangan dengan pemahaman generasi salaf dulu. Qailun 'alallahi ta'ala wa fi dinihi bighairi ilmin. Orang-orang yang seperti itu dia berkata terhadap Allah
dan tentang agamanya bighairi ilmin, tanpa ilmu. Nah, oleh karena itu tentu saja kita harus jauh dari kedua bentuk tadi. Tidak boleh ta'til dan tidak boleh tamsil. Maka kita sering menemukan dalam buku-buku akidah yang sahihah, maka ia mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu kita imani dia sebagaimana yang ada dalam Quran dan Sunnah, bighairi tasbihin wala tamsilin wala ta'tilin wala takhyifin. Itu yang selalu diucapkan oleh generasi-generasi terdahulu tentang beriman kepada Allah, mengenali Allah sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, tapi tidak boleh disamakan, tidak boleh ditolak, dan tidak juga boleh diserupakan, karena semua itu pasti akan menjadi sesuatu yang salah. Nah, oleh karena itu terima saja apa yang ada dalam Al-Quranul Karim tanpa kita mencoba untuk menyerupakan, dan pada saat yang sama tanpa pula menolaknya hanya karena sekedar takut serupa dengan Allah. Inilah akibat adanya satu sifat yang biasa diberikan penjelasan itu, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluk. Sebenarnya ungkapan itu benar. Karena mukhalafatul hadis itu Allah pasti berbeda dengan makhluk, tidak mungkin sama karena dia khalik. Cuma sayangnya mukhalafatul hadis itu dijadikan alasan untuk menolak apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sendiri. Maka ayat laisa kamitslihi syai'un itu oleh kelompok Mu'tazilah dan yang sejenisnya itu, Jahmiyah, atau umpamanya yang Asy'ariyah yang suka mentakwil itu, ayat yang tadi itu dijadikan alasan untuk menolak apa yang ada dalam Al-Quran tadi itu. Tidak ada wajah, tidak ada tangan. Atau pada hadis-hadis Nabi yang menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan sifat Allah. Ketika Allah meletakkan tumitnya dalam neraka, padam neraka itu. Allah punya tumit. Hati-hati. Kalau memang Nabi mengatakan dan hadisnya sahih, berarti jawabannya iya. Tetapi laisa kamitslihi syai'. Jadi imani ini ayat ini dulu, baru sambungkan dengan laisa kamitslihi syai'. Jangan terbalik. Diyakini dulu laisa kamitslihinya atau mukhalafatunya, diyakini dulu, lalu dijadikan untuk menolak apa yang ditetapkan Allah untuk dirinya. Pasti akan berujung pada kesalahan, akan berujung pada ta'til, dan jangan pula diserupakan seperti Rafidhah, Musyabbihah, kelompok Musyabbihah, Mumatsilah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau wajah berarti wajah sama dengan makhluk, kalau tangan berarti tangan makhluk. Itu saja sebenarnya. Kalau seandainya kita mau tanyakan kepada kelompok Musyabbihah, kalau memang tangan itu sama dengan makhluk, lalu tangan makhluk yang mana? Sama dengan makhluk yang mana coba? Manusiakah? Dan makhluk bukan hanya manusia. Wajah umpamanya, kalau sama dengan wajah makhluk, sekarang kesamaannya sama makhluk yang mana? Sapi punya wajah enggak? Kambing punya wajah, manusia punya wajah. Lalu yang mana yang mau disamakan? Pasti tidak akan ada jawabannya. Oleh karena itu salah besar kalau disamakan, dan disamakan berarti merendahkan Allah. Kapan baru kita bisa memuliakan dan mengagungkan Allah? Ketika kita meyakini semua yang disampaikannya, dan kita meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada yang sama dengan makhluk. Disitulah letak kemuliaan Allah. Ketika dia memiliki yang tidak pernah dimiliki oleh makhluk manapun. Allah kaya. Allah kaya. Tapi nafikan keserupaan kaya Allah dan kayanya makhluk. Allah melihat. Apakah memuliakan Allah dengan menafikan melihat? Tidak.
Tapi gimana cara memuliakannya? Dengan mengimani Allah punya sifat melihat, sekaligus menafikan bahwa tidak sama dengan penglihatan siapapun. Karena siapapun selain Allah, penglihatannya pasti terbatas. Sedangkan Allah tidak berbatas. Allah punya ilmu, maka sifat dan namanya alim. Bagaimana cara memuliakan Allah melalui sifat alim tadi? Kita yakini bahwa dia punya ilmu, tapi nafikan semua keserupaan dengan makhluk. Tidak ada yang sama. Bukan dengan menolak sifat ilmu tadi. Begitu juga dengan kalam. Allah berbicara. Allah punya sifat kalam. Bagaimana cara memuliakan Allah melalui sifat ini? Imani, kita percaya bahwa dia punya sifat kalam, tapi nafikan semua bentuk keserupaan. Tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa dengan Allah pada sifat kalam. Meskipun di antara makhluk Allah atau makhluk-makhluk Allah juga memiliki sifat berbicara. Manusia berbicara tidak? Kucing berbicara tidak? Ayam berbicara tidak? Ada kalamnya. Dan Allah punya sifat kalam, tapi tidak ada yang sama dengan Allah. Nah, oleh karena itu sekali lagi, cara memuliakan Allah itu dengan meyakini semua sifat-sifat yang dia punya. Jika disebutkannya dalam Quran atau oleh nabinya dalam hadis-hadisnya, kita imani itu. Tapi sama sekali jangan diserupakan. Laisa kamitslihi syai'un. Jangan seperti orang-orang Mu'tazilah yang menurut mereka cara menyucikan Allah itu, cara memuliakan Allah itu dengan menghapus sifat-sifat tadi, karena seolah-olah serupa dengan makhluk. Kalau dihapus berarti ya'budu adaman, dia menyembah sesuatu yang tidak ada. Termasuk yang kita yakini itu istawa alal aras, berada di atas. Dan itu bukan sama dengan makhluk. Tidak akan pernah sama dan kita menunjuk buah jambu. Tolong ambil buah jambu tu yongnya. Mana ya? Tiah dia teh. Tidak sama tu dah. Tidak ada sekenek juga keserupaan dah. Karena dia Khalik dan selain dia adalah makhluk. Ikhwati fillah, ini poin yang pertama dari dua pembagian syirik dalam i'tiqad dan perkataan, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, tapi saya tidak yakin untuk menyampaikannya sekarang, syirkun yata'allaku bil amal, syirik yang berkaitan dengan amal, perbuatan. Jadi ada syirik pada i'tiqad, pada keyakinan, ada syirik pada amal, pada perbuatan. Ini ada beberapa pembagian, karena penjelasannya cukup panjang, maka insya Allah kita tunda pembahasannya pada pertemuan yang akan datang, dan kita cukupkan saja poin yang pertama, syirik dalam i'tiqad. Ketika kita ta'til dan tasbih, menolak sifat atau menyerupakan, dua-dua itu bagian dari syirik dalam i'tiqad, akidah, dan jangan sekali-kali kita punya keyakinan seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Abul Hasan al-Asy'ari bertaubat dari akidah takwilnya, mereka tak percaya. Tapi justru diahlikan taubat itu justru Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang bertaubat meninggalkan keyakinannya. Kita bisa tengok pada buku-bukunya. Tengok pada buku-bukunya untuk membuktikan itu. Kalau seandainya dikatakan bahwa Abul Hasan al-Asy'ari bertaubat, ada buku terakhirnya, Al-Ibanah an Usulid Diyanah,
Risalah ila ahli tsaghar. Ada buku-buku dia. Di situ dia menunjukkan, dia meninggalkan keyakinan lamanya. Ketika ditunjukkan buku, justru dianggap pula buku itu dipalsukan. Siapa yang memalsukannya? Wahabi. Nah, sekarang ketika ada orang yang menuduh bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taubat, buktikan. Mana karya terakhir dia? Adalah satu lembar tulisan tangan dia sebagai bukti dia bertobat. Ulama dulu bertobat tidak dengan catatan selembar, berjilid-jilid buku ditulisnya. Itu ciri-ciri ulama dulu. Buktikan, iya atau tidak. Oleh karena itu, kalau kita tengok bagaimana beliau dalam majmu' fatwanya, itu salah satu dari karya besar beliau. Ada buku-buku lain yang beliau tulis. Beliau itu menulis buku rad untuk berbagai firqah. Karena beliau itu ulama besar yang memang alim dalam banyak ilmu. Ketika beliau menolak orang-orang Mu'tazilah, ditulisnya buku Dar'u Ta'arud Al-Aql wa Naql. Itu untuk menolak keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Tidak akan mungkin bertentangan antara nakal dan akal yang sahih. Nakal yang sahih dengan akal yang sehat. Tidak mungkin bertentangan. Ketika beliau ingin menolak orang-orang Syiah, ditulisnya sebuah kitab Minhajus Sunnah. Ada nanti orang-orang kelompok Asy'ariyah, kelompok yang lain, semua firqah-firqah itu ditulisnya bantahannya. Begitulah keluasan ilmu beliau. Jadi banyak yang memfitnahnya memang ya karena dia ulama besar. Biasanya kalau sudah semakin besar dan semakin berpengaruh, itu biasanya fitnah tertuju kepada dia. Dan di masa dia itu memang dialah bintangnya, Syekhul Islam itu. Sehingga wajar panah tuduhan itu memang selalu ditujukan kepada beliau karena dia bintangnya. Kenapa orang selalu kembali kepada Syekhul Islam bin Taimiyah? Memang dia jagonya semuanya pada saat itu. Dia jadi rujukan. Oleh karena itu, ketika ada yang memfitnah dan ternyata fitnah itu dari dulu, tinggal buktikan saja. Buktikan kebenaran dari fitnah itu. Oh, dia taubat, apa buktinya? Mana dalam karya dia yang menunjukkan bahwa dia punya keyakinan yang dia merubah? Tidak mungkin untuk tidak dijelaskannya dalam bukunya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, justru dia menulis Al-Ibanah an Ushulid Diyanah ketika dia meninggalkan keyakinan Mu'tazilahnya. Dan para ulama memberikan penjelasan bahwa dia mengalami tiga masa itu kan. Masa Mu'tazilah, capek dia pada masa Mu'tazilah 40 tahun, pindah pada Kullabiyah. Ya kan? Kullabiyah. Lalu ada pada bagian terakhir sekali dalam kehidupan dia, itulah dia yang menyatakan bahwa saya kembali kepada akidahnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, ditulisnya bahwa istawa itu artinya ini, istawa alal arsy, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ada di dalam Al-Ibanah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik. Sekira kita cukupkan. Saya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Kalau seandainya ada yang masih bertentangan dengan pikiran-pikiran lamanya, ya jadikan ini bahan diskusi. Tidak ada paksaan. Ini jadikan bahan diskusi untuk bertanya-tanya kembali. Jangan-jangan wajarlah kita untuk dalam persoalan iman dan akidah itu harus kokoh. Jadi mudah-mudahan bahasa saya juga mudah dipahami insyaallah, dan akan ada banyak orang yang tidak sepakat dengan yang saya sampaikan tadi. Akan sangat banyak. Bahkan orang-orang menuduh apa yang saya sampaikan itu justru akidah baru. Itu bukan akidah yang dari masa dahulu. Karena sebagian mengatakan bahwa pada masa sahabat justru yang ada adalah takwil, takyif, tafwid, tetapi itu semua adalah tidak benar. Coba saja cari
Kapan Nabi mentakwil? Takwil dalam artian ta'til, di mana merubah makna, meninggalkan makna asal. Yang ada adalah takwil dalam artian tafsir ada. Itulah sebabnya mereka memilih istilah takwil agar lebih mudah diterima. Berbeda dengan Mu'tazilah yang memang langsung mengatakan ta'til, sehingga banyak penolakan-penolakan terhadap kelompok Mu'tazilah. Padahal antara takwil dan ta'til ujungnya sama. Kalau takwil itu bukan takwil yang dalam artian tafsir. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk mendapatkan ilmu yang benar, selalu membuka hati kita untuk menerima kebenaran. Tujuan kita hanyalah ridha Allah, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Mudah-mudahan kita wafat di atas akidah yang benar. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.